ada beberapa hal yang kami tawarkan, misalnya tidak mutlak nama mata kuliah itu sama yang diambil oleh mahasiswa dengan mata kuliah di kita. Yang penting adalah selama capaian pembelajarannya sama atau minimal mendekati. Karena tidak mungkinlah mata kuliah di UIN misalnya sama dengan yang dibawa Kementerian Pendidikan misalnya itu. Tetapi itu kita bisa lihat dari muatan CPL-nya, catatan pembelajarannya. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau untuk mata kuliah ini bisa dikonversi dengan mata kuliah ini, atau mata kuliah tertentu bisa dikonversi dengan melihat capaian pembelajaran yang dimiliki oleh dimiliki oleh mata kuliah tersebut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi sebenarnya untuk hari ini saya diberi amanah untuk bagaimana menyusun RPS atau rencana pembelajaran semester, dan saya kira Bapak dan Ibu sekalian ini sudah familiar dengan ini, yang sudah berubah beberapa kali. Dulu ada disebut dengan GPP, garis besar program pembelajaran, kemudian berubah lagi menjadi GPRP, garis besar rencana pembelajaran, dan sekarang namanya adalah RPS, rencana pembelajaran semester. Kalau dulu kita mengenal ada namanya TU, ya, tujuan institusional umum, kemudian ada namanya T, tujuan institusional khusus. Sekarang istilah-istilah itu sedikit mengalami perubahan, disesuaikan dengan kurikulum, terutama kurikulum MBKM ini. Baik, jadi sebenarnya untuk RPS ini pengantar, kita tidak bisa membuat RPS jika profil jurusan itu belum selesai. Kenapa harus seperti itu? Karena RPS itu bagian ujung sebenarnya. Jadi ketika kita sudah membuat profil, nah profil juga nanti ada aturan-aturannya bagaimana membuat profil. Mudah-mudahan ada waktu untuk menjelaskan itu. Jadi setelah profil jadi, tentu misalnya kita menentukan profil A, profil B, profil C. Tentu setiap profil akan dibuat target pencapaiannya, di mana targetnya itu dibuat pada capaian pembelajaran lulusan. Jadi CPL inilah nanti, CPL ini, capaian pembelajaran lulusan inilah yang nanti akan mensupport beberapa profil itu. Misalnya kita menentukan profil 1, 2, sampai 3. Ya, jadi nanti itu akan ada CPL yang akan mendukung itu. Ya. Kemudian nanti dari CPL itu akan dibuatkan bahan kajiannya. Jadi profil, kemudian CPL, kemudian bahan kajian. Nah, bahan kajian inilah nanti yang akan merujuk kepada RPS. Jadi di dalam RPS itu nanti ada strukturnya. Baik, saya akan tunjukkan alurnya. Jadi kalau kita lihat penyusunan RPS itu prinsipnya, yang pertama adalah rancangan itu disusun oleh dosen. Ya, jadi disusun oleh dosen baik secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan. Jadi bukan dititikberatkan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar. Jadi intinya di sini bahwa ini, jadi misalnya untuk membentuk kelompok dosen atau tim dosen itu seharusnya idealnya itu adalah dosen yang memiliki bidang keahlian yang sama atau mendekati seperti itu. Jadi RPS sekali lagi dibuat oleh dosen, kalau cuma pengampunya satu orang, bisa juga dengan tim. Kemudian poin yang kedua,
rancangan untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan sesuai CPL. Jadi tidak boleh kita membuat RPS yang tidak ada patokannya di CPL. Misalnya ada CPMK ya, ada CPMK yang tiba-tiba muncul, padahal itu tidak pernah tersebutkan di CPL. Nah, itu tidak berarti mata kuliah itu atau CPMK mata kuliah itu tidak mensupport CPL. Jadi tidak ada namanya CPMK yang mengawang-awang begitu, tidak ada cantolannya. Jadi semua CPMK atau bahasa langsungnya semua RPS itu pasti ada cantolannya di CPL. Yes. Kemudian CPL ini dititikberatkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar. Jadi intinya di sini RPS itu bisa memandu mahasiswa untuk belajar secara mandiri, karena di dalam RPS itu sudah ada prosedur-prosedur, kemudian alur-alur yang memungkinkan memang mahasiswa memperoleh pengetahuan yang diinginkan oleh sebuah mata kuliah. Kemudian, nah ini juga penting. Sebenarnya RPS itu wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Idealnya sebenarnya itu setiap semester, sejak mata kuliah itu akan diajarkan, maka dilakukan lagi pembaharuan terutama dari segi referensi. Jadi misalnya RPS saya tidak mungkin saya menggunakan RPS yang itu juga saya pakai tahun lalu, itu juga saya pakai 2 tahun lalu, itu juga saya pakai 3 tahun lalu. Saya harusnya idealnya RPS itu disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa seperti itu? Karena boleh jadi ada sumber-sumber pembelajaran baru yang sebelumnya tidak ada, tiba-tiba ada, itu bisa dimasukkan di dalam RPS. Nah, di sini kalau kita lihat secara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di sini jelas sekali tertulis bahwa tugas dosen dalam pembelajaran itu mencakup beberapa hal ini ya. Jadi dosen itu harus melakukan ini. Yang pertama adalah merencanakan. Jadi harus dosen itu merencanakan pembelajaran ya. Jadi tidak boleh kita mengajar tanpa ada perencanaan sebelumnya ya. Jadi kita melakukan perencanaan. Nah, di mana di perencanaan itu salah satunya adalah RPS selain perangkat pembelajaran atau bahan ajar, entah itu modul atau bahan ajar lain ya. Jadi di sini di bagian pertama itu ternyata RPS itu harus dilakukan oleh seorang dosen sebelum mengajar. Jadi merencanakan. Nah, disinilah tempatnya RPS. Kemudian yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran, di mana di sini ada proses pengampuhan mata kuliah dan proses membimbing ya. Di sini ada merencanakan. Kemudian mengendalikan ini, disinilah ada lembar monitoring. Kalau dia sudah menggunakan sistem SIAKA misalnya, sistem informasi akademik, itu akan dilakukan oleh kepala sekretariat. Ya, kalau di ini ada kepala sekretariat atau petugas yang ditugaskan untuk memonitoring bagaimana berlangsungnya sebuah pembelajaran. Kemudian di bagian keempat ini ada proses penilaian. Nah, ini juga nanti akan terhubung ke sini. Tidak boleh kita membuat assessment yang sebelumnya tidak ada di RPS. Jadi yang lain yang ditulis di RPS-nya, lain yang diujikan. Nah, itu tidak boleh. Jadi apa yang sudah ada di RPS itu yang harus dilaksanakan. Ya, jadi ini perencanaan rencana penilaian dan instrumen penilaian. Nanti ada contoh-contoh instrumen penilaian. Jadi bagaimana menilai. Jadi karakter materi pembelajaran itu, salah satu mata kuliah itu tidak mungkin
satu pola instrumen penilaiannya. Pastilah beda antara penilaian istimewa dengan muhadatsah. Pastilah beda antara misalnya tarikh adab dengan nakdul adab, pasti beda. Nah, tidak mungkin kita menggunakan perangkat instrumen penilaian dengan sama terhadap mata kuliah yang berbeda. Nah, nanti ada kriteria atau cara-cara bagaimana kita melakukan penilaian di dalam pembelajaran, dan ini merupakan bagian dari RPS. Dan ini RPS akan membuat semua ini. Yang kelima, ini bagaimana mengevaluasi. Jadi bagaimana kita melakukan evaluasi. Jadi seharusnya idealnya itu setiap kita mengajar, selesai mengajar itu kita berikan lembar evaluasi kepada mahasiswa, dan kita minta mahasiswa menuliskan di situ di mana kekurangan dari pembelajaran ini. Nah, itu sebagai input agar kemudian nanti RPS di semester selanjutnya itu diperbaiki berdasarkan adalah input dari teman sejawat. Jadi RPS sebenarnya itu kalau sebelum digunakan semestinya disahkan di prodi.